Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan saya masih berbincang-bincang dengan Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Shazili. Pak Gub, tadi bicara soal Danantara kaitannya dengan nantinya ada pertumbuhan ekonomi. Seperti apa itu langkah konkretnya yang mungkin kita ingin tahu begitu supaya masyarakat jelas, oh Danantara tuh ujungnya hasilnya kayak begini gitu. Ya, jadi kan Danantara ini kan menghimpun semua aset, terutama aset BUMN yang dimiliki oleh bangsa kita, disatukan, dikelola, ya, menjadi dikelola sendiri BUMN-nya oleh Danantara, dan dari situ kemudian ada aset yang dikelola yang itu kemudian menjadi investasi. Nah, tentu diharapkan Danantara ini bisa melakukan investasi pada sektor-sektor yang memang bisa menggerakkan ekonomi kita. Kalau kajian Lemhanas kemana? Misalnya saya ambil contoh, itu bisa dilakukan dengan investasi pada sektor hilirisasi itu. Misalnya bahwa kita punya nikel, ya, nikel harus menjadi baterai sebagai ujung dari hilir dari produk ini. Nah, dalam proses ini kalau bisa dijadikan sebagai baterai kan keuntungannya bisa 300% daripada kita menjual bahan mentah. Nah, dalam proses produksi dari mulai pengolahan, dari mulai penambangan sampai kepada pengolahan sampai dengan produksi kan ini butuh investasi. Dan ini melibatkan swasta. Dan tentu nanti melibatkan swasta, melibatkan BUMN yang bisa bekerja memastikan bahwa proses produksi terhadap hilirisasi nikel ini bisa dilakukan. Nah, dari situ kan kita bisa melihat berapa nilai tambah ya dari proses produksi tersebut, ya, dan tentu ini akan menguntungkan semua pihak. Apa termasuk sumur minyak yang akan dilegalisir nanti atau legalisasi? Ya, itu juga salah satu di antara di antara hal yang menjadi investasi yang dilakukan oleh Danantara. Kan kita banyak sumur-sumur yang dimiliki oleh negara kita yang belum termaksimalkan, terutama sumur-sumur tua yang sebetulnya dengan teknologi baru kita bisa memproduksi dari lifting minyak kita itu. Mestinya ya? Mestinya, makanya bisa jadi nanti Danantara juga akan melakukan investasi di sektor itu. Sehingga kita tidak lagi impor, tetapi kita bisa menambah ya lifting minyak kita dari proses eksplorasi dalam negeri kita. Itu perlu melibatkan asing atau tidak? Atau kita sendiri bisa sudah? Sesungguhnya kita juga bisa ya untuk melakukan hal tersebut begitu. Sebab kemarin kan ramai juga Pak Menko yang baru mengatakan ini Pertamina tidak bikin-bikin setelah berapa kali dikejar-kejar tapi ternyata nggak ada hasilnya begitu. Apa memang kita belum sanggup atau bagaimana? Iya, menurut saya sebetulnya kita sanggup dan kita kan sebetulnya pernah punya pengalaman sebagai bangsa yang pernah mengalami apa yang disebut dengan booming oil di era Orde Baru dulu gitu. Maka seharusnya kita pun juga sekarang bisa melakukan itu dan investasinya bisa dilakukan mulai Danantara tersebut begitu ya. Nah, jadi karena itu menurut Lemhanas pernah melakukan kajian terkait dengan hal tersebut, maka harusnya kita bisa untuk melakukan investasi di sektor hal tersebut. Tentu sebetulnya hilirisasi ini bukan hanya pada sektor tambang atau di sektor migas ya, tetapi juga hilirisasi bisa dilakukan pada sektor pangan. Misalnya saya ambil contoh ya, kita memiliki luas sawit terbesar di dunia loh, dan sawit kita ini kan tidak hanya untuk minyak goreng. Sawit itu produk turunannya banyak sekali. Ya. Ya. Yang paling mudah kan sebetulnya adalah minyak. Bisa juga menjadi B30, B50 untuk kebutuhan biofuel juga. Biofuel ya kan. Belum lagi kita kalau teknologi kita sudah sangat maju, bisa di bahan untuk
makanan, bahan untuk obat-obatan, bahan untuk kosmetik. Ya, ini kekuatan buat kita. Nah, ini akan dihilirisasi. Nah, ini yang harus dihilirisasi, karena itulah yang kemudian akan pertama tentu memiliki nilai tambah bagi perekonomian kita, termasuk juga bisa menyerap lapangan tenaga kerja. Seberapa besar itu akan kemudian menyerap lapangan tenaga kerja Indonesia gitu? Ya, hitung-hitungannya tentu ada ya. Setidaknya misalnya Kementerian Investasi kan telah menunjukkan kalau kita bisa memaksimalkan program hilirisasi secara maksimal, tentu lebih dari 3 juta lapangan kerja bisa kita create gitu. Untuk daya saingnya nanti ke depan keluar misalnya produk-produk ini seperti apa? Ya, saya kira kita punya lah standar untuk bisa menentukan daya saing produk-produk kita gitu ya. Dan saya kira kita harusnya sih mampu untuk bisa melakukan itu. Secara kajian sih mampu nih ya? Harusnya kita mampu untuk melakukan itu. Karena kan setiap negara itu kan memiliki apa yang disebut dengan comparative advantage, punya keunggulan tersendiri yang tentu misalnya tidak dimiliki oleh negara lain, dan itulah kemudian bisa menjadi keunggulan buat kita. Nah, kalau yang sisi ini sudah jalan belum kira-kira untuk? Saya kira prosesnya sudah menuju ke arah sana, ya, bahwa dengan program hilirisasi yang digenjot oleh pemerintahan Presiden Prabowo, dan ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan Presiden sebelumnya, kita harapkan ini kan bisa menunjukkan keunggulan Indonesia. Berarti kita udah nggak fokus lagi pada, kalau dulu kan kita mau pasarkan sawit ke Eropa selalu digagalkan oleh mereka. Betul. Kan? Nah, berarti udah sekarang fokusnya udah dihilirisasi aja nih. Menurut kami memang kita harus diarahkan pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dalam negeri kita, tetapi memiliki daya saing di tingkat global. Kan kalau mekanisme supply and demand di dalam pasar itu, pasar akan menerima produk kita kalau memang memiliki competitiveness yang tinggi. Dan saya kira sejauh kalau kita punya keberanian untuk bisa mendorong agar produk-produk kita masuk ke dalam pasar dunia, kita optimis bisa. Bisa ya, termasuk melawan Cina nih ya. Ya, saya kira kan kita bisa melihat ya, misalnya ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden selama ini. Selain beliau membangun diplomasi dengan negara-negara tanpa menjadikan mereka sebagai sebagai kompetitor, kan salah satu prinsip yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kan jelas sekali, bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Artinya apa? Kita dengan siapapun bisa bersahabat selagi memang saling menguntungkan di antara kedua negara atau dengan kekuatan negara-negara lain. Jadi misalnya kita menjadi bagian dari BRICS gitu ya, itu juga harus dipahami bukan semata-mata sebagai aliansi geopolitik, tetapi juga ini bagian dari bagaimana kita menjadi itu kekuatan untuk membuka pasar-pasar baru Indonesia dengan keunggulan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh bangsa kita. Tapi sedikit banyak ini Indonesia ada di BRICS cukup mengguncang ini ya, guncang dunia juga. Tapi saya kira itu semakin menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara dengan politik bebas aktif. Bebas aktif. Baik, sekarang kalau gitu kita bicara ke reformasi sekarang ya. Bicara dari Astacita ke-7. Ya. Ini anti korupsi juga. Ya. Nah, kita tahu bahwa korupsi itu dimanapun di seluruh dunia, itu yang menghancurkan sebuah negara. Ya. Nah, seperti apa ketahanan yang disebut oleh Pak Presiden Prabowo Subianto bisa diterjemahkan oleh Lemhanas bagi masyarakat untuk supaya bisa mengeliminasi korupsi, Pak? Ya. Begini, Presiden Prabowo saya kira punya komitmen yang kuat sekali, dan beliau pertama kali ketika dilantik di MPR RI mengatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Menurut saya ini mengisyaratkan kepada kita, para pemimpin Indonesia, para menteri,
para dirjen, ya, para pemimpin politik, kalian harus bersih. Itu kira-kira begitu. Kalau bersih dari atas ke bawahnya juga akan bersih. Kira-kira begitu. Ini penting sekali keteladanan. Ya, keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan hal tersebut tentu juga harus diterjemahkan ke dalam perilaku yang bersih. Perilaku yang menunjukkan satu sikap bahwa ya kita harus lawan korupsi. Nah, Bapak Presiden juga bilang di dalam pidatonya kita harus mencegah larinya kekayaan alam kita ke luar negeri. Karena selama ini harta kekayaan alam kita yang begitu sangat besar tapi belum dinikmati oleh rakyat. Kenapa demikian? Karena struktur dan sistem yang dibangun belum menunjukkan adanya satu proses pemerataan ekonomi yang baik gitu. Nah, karena itu salah satunya adalah bagaimana mendorong agar para pejabat, pelaku usaha harus memiliki komitmen yang terkuat bahwa kekayaan alam kita, uang negara, ya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Termasuk juga misalnya kayak kemarin, soal efisiensi 30% dari APBN kita. Ya, beliau ingin menyampaikan berdasarkan kajian bahwa memang kebocoran kita kadang-kadang 30% dari APBN selama ini. Ya, satu kegiatan harus beli lagi ATK, harus beli lagi alat tulis dan lain sebagainya. Padahal itu sudah ada sebelumnya. Gitu. Hal-hal semacam ini kan bagian dari upaya kita melakukan efisiensi di dalam rangka bagaimana anggaran pemerintah itu bisa tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu bagian dari itu. Yang kedua, selain soal tadi hal yang ditujukan dengan efisiensi, dalam pemerintahan Prabowo 100 tahun terakhir ini kan kita bisa melihat banyak para pelaku korupsi yang tidak dilindungi. Ya kalau salah ya salah aja, gitu. Entah itu pejabat maupun pengusaha yang selama ini bermain mata dengan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk membackup orang-orang yang memanfaatkan kekayaan alam kita tanpa memikirkan rakyat. Nah, itu saya kira satu satu cara pandang dan tindakan yang sudah bisa dilihat selama 1 tahun Presiden Bapak Prabowo ini. Ya, bahwa memang Pak Prabowo tidak melindungi seperti yang disampaikan tadi ya, atau tidak menutup-nutupi, tapi kita masyarakat juga ingin tahu bagaimana penindakannya gitu. Sebab kadang-kadang kita melihat penindakannya itu atau putusannya dari hakim itu tidak seimbang dengan ratusan triliun yang hilang. Begitu banyak kekayaan alam kita tuh yang diambil, direbut dan itu untuk kepentingan sekelompok orang gitu. Ya, memang saya kira Bapak Presiden sendiri kan punya keterbatasan untuk bisa menentukan ya atau memutuskan, karena itu kan ranahnya bukan ranah beliau. Soal misalnya seseorang mendapatkan hukuman, harusnya hukumannya lebih berat tapi ternyata dinilai oleh masyarakat ringan, itu kan wilayah yudikatif yang menentukan itu. Jadi dari Lemhanas sendiri apa yang kira-kira harus ditingkatkan, harus diperbaiki di sini supaya ada rasa keadilan bagi masyarakat? Iya, yang terpenting kan sesungguhnya adalah bagaimana semua komitmen kita terhadap rasa keadilan itu ditumbuhkan oleh semua penyelenggara negara. Ya, kami juga di Lemhanas ini, ya selain dari kalangan TNI, Polri maupun dari ASN yang dilakukan pendidikan terhadap mereka. Juga ada juga dari kalangan yudikatif ya yang sedang mengikuti pendidikan. Kami tekankan tentang pentingnya rasa empati, ya, menumbuhkan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena
tanpa melihat rasa keadilan, saya kira ya hukum kita ini kan tidak mungkin bisa tegak kalau para penegak keadilan ini tidak sungguh-sungguh menunjukkan kinerjanya begitu. Ya, ini kita harapkan memang hal ini menjadi fondasinya, dan tentunya mungkin hasilnya nggak dilihat pada saat Pak Prabowo masih menjabat ya. Mungkin masih nanti. Nah, kita akan lihat seberapa jauh ke depan 2045 gitu ya. Bagaimana ini alangkah awal ini kemudian menjadi pondasi ke sana. Tapi kita akan bincang-bincang ini usai jeda berikut ini. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali.